Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak ibu siswa-siswi kelas 5B SD Negeri 010 Kecamatan Morajawa. Semoga pada pagi hari ini kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya tetap semangat untuk belajar bersama ibu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Baik anak-anak ibu, pada hari ini kita belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 1, 2, dan 3. Yang pertama kita mempelajari muatan IPA. Alat gerak hewan dan manusia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Hewan dan manusia menggunakan alat gerak yang dimilikinya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ada makhluk hidup yang bergerak dengan kaki, sayap, sirip, atau otot perutnya. Selain untuk bergerak, alat gerak juga digunakan untuk memegang, melompat, memanjat, dan berenang. Alat gerak terdiri dari dua macam, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif adalah otot. Otot disebut alat gerak aktif karena dapat bergerak. Alat gerak pasif adalah tulang. Tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Anak-anak ibu perhatikan gambar pada layar. Kotak pertama, panahnya menunjukkan posisi otot pada tangan kita. Kemudian kotak yang kedua, panahnya menunjukkan posisi tulang pada tangan kita. Nah, anak-anak ibu, pada gambar tersebut cukup jelas ya, yang mana merupakan otot dan tulang, serta posisinya pada tangan kita. Alat gerak hewan dan manusia. Alat gerak hewan disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Nomor 1, kelompok hewan ikan. Alat geraknya adalah sirip dan ekor yang berfungsi untuk berenang. Nomor 2, kelompok hewan amfibi. Alat geraknya adalah kaki yang berfungsi untuk berjalan, melompat, dan berenang. Nomor 3, kelompok hewan reptilia. Alat geraknya kaki untuk buaya, otot perut pada ular, kaki dayung pada penyu, yang berfungsi untuk berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Nomor 4, kelompok hewan burung. Alat gerak berupa sayap, contohnya digunakan oleh burung kakak tua. Dan alat gerak berupa kaki digunakan oleh burung unta. Fungsinya untuk berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Nomor 5, kelompok hewan mamalia. Alat gerak hewan mamalia berupa kaki digunakan oleh kerbau, sapi, dan kuda. Kemudian hewan mamalia yang menggunakan alat gerak berupa sirip, contohnya adalah paus dan lumba-lumba. Alat gerak tersebut berfungsi untuk berjalan, berlari, melompat, dan berenang. Berikutnya anak-anak ibu kita belajar muatan bahasa Indonesia. Pengertian ide pokok. Informasi utama disampaikan melalui ide pokok teks. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama karena berisi gagasan dasar penulis.
Anak-anak ibu, berikut ini adalah cara menentukan ide pokok. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama secara keseluruhan. Kemudian, carilah kalimat utama dari teks tersebut, karena ide pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama tersebut. Menentukan ide pokok dalam kalimat utama. Dalam suatu paragraf atau teks tulis, ide pokok dapat dijumpai dalam kalimat utama. Kalimat utama berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Kalimat utama biasanya terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir suatu teks. Anak-anak, mari kita bersama-sama membaca teks berikut ini, kemudian kita tentukan kalimat utama dan juga ide pokoknya. Gurita. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Nah, anak-anak ibu, pada nomor berapakah kalimat utamanya? Ya, kalimat utama terdapat pada nomor 1. Yaitu gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Setelah kita menemukan kalimat utama, kemudian kita dapat menentukan ide pokoknya. Ide pokok pada kalimat utama tersebut adalah gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Nah, anak-anak ibu, seperti itulah cara menentukan ide pokok pada suatu teks atau paragraf. Kalimat utama dan kalimat penjelas. Selain kalimat utama dalam suatu paragraf atau teks, terdapat juga kalimat penjelas. Kalimat penjelas berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan kalimat utama. Kalimat penjelas juga dapat berisi informasi tambahan, alasan, atau sanggahan yang mendukung pernyataan pada kalimat utama, sehingga disebut juga kalimat pendukung. Jadi perlu kalian ingat ya anak-anak, bahwa pada sebuah teks atau paragraf terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas yang membentuk sebuah paragraf atau teks. Anak-anak ibu, mari kita baca contoh paragraf berikut ini untuk menentukan di mana kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Ada juga serangga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat. Selain itu, ada beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki mereka untuk berenang dan berjalan di atas air. Nah, anak-anak ibu, pada nomor berapa ya kalimat utama dan juga kalimat penjelasnya? Ya, betul sekali. Kalimat utama terdapat pada nomor 1 atau di awal paragraf. Kemudian kalimat penjelas terdapat pada kalimat 2, 3, dan 4 yang fungsinya menjelaskan atau memberikan informasi tambahan untuk kalimat utama. Anak-anak ibu, selanjutnya kita belajar muatan SBDP, pengertian gambar cerita.
Gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga membentuk sebuah cerita. Contohnya adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua, yaitu gambar ilustrasi dengan foto dan gambar ilustrasi dengan gambar tangan. Pada layar, kalian dapat melihat contoh sebuah gambar ilustrasi dengan foto dan juga gambar ilustrasi dengan tangan. Jadi ada gambar serangga dan gambar kuda ya. Anak-anak ibu, berikut ini adalah langkah-langkah untuk membuat gambar ilustrasi. Yang pertama, kita harus menentukan tema yang sesuai dengan teks. Setelah itu, kita membuat sketsa gambar menggunakan pensil. Dan yang terakhir, mewarnai gambar menggunakan alat mewarnai agar lebih menarik. Anak-anak, berikutnya kita belajar muatan PPKN. Nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila Pancasila. Tentunya anak-anak ibu di rumah sudah hafal dan tahu 5 sila yang terdapat dalam sila Pancasila ya. Nilai dalam Pancasila menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia dalam berkehidupan kebangsaan dan bernegara. Masyarakat Indonesia mengamalkan nilai-nilai tersebut di tengah-tengah keberagaman yang ada di dalam masyarakat. Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman suku, bahasa, budaya, dan juga agama. Nah, dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila inilah, maka masyarakat Indonesia dapat hidup saling berdampingan dengan rukun dan damai. Anak-anak ibu perhatikan tabel yang ada pada layar. Sila pertama memiliki nilai bahwa masyarakat Indonesia mengakui Tuhan adalah pencipta alam semesta. Kemudian pada sila kedua memiliki nilai bahwa masyarakat Indonesia mengakui adanya persamaan derajat antara sesama manusia sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga yaitu diwujudkan dengan rasa cinta terhadap tanah air dan rela berkorban bagi bangsa dan negara. Nilai yang terkandung dalam sila keempat adalah sebagai pedoman dalam upaya penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat dengan cara bermusyawarah. Kemudian, nilai yang terkandung dalam sila kelima adalah mengharapkan agar masyarakat Indonesia tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Jadi kita lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan. Selanjutnya kita belajar muatan IPS. Letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Anak-anak ibu, berikut ini adalah batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografisnya. Sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Sebelah utara wilayah Indonesia berbatasan dengan Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok Selatan, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, dan Malaysia Timur. Sebelah barat wilayah Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan sebelah selatan wilayah Indonesia berbatasan dengan Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafuru.
Letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Anak-anak ibu di rumah, perhatikan peta yang ada pada layar. Pada peta terdapat panah berwarna oranye yang menunjukkan garis lintang. Garis lintang merupakan garis khayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Kemudian ada panah berwarna putih pada peta yang menunjukkan garis bujur. Garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, anak-anak ibu, sudah selesai penjelasan dari ibu untuk materi kita pada hari ini. Selanjutnya tugas kalian pada halaman 7 di buku Bu Pena, yaitu membuat model alat gerak hewan. Caranya adalah carilah gambar pada buku, majalah, atau internet. Kemudian gambar tersebut jika pada buku atau majalah langsung kalian gunting, sedangkan jika pada internet kalian print terlebih dahulu. Kemudian guntinglah gambar hewan tersebut pada bagian tubuh dan alat geraknya dan tempelkan pada kardus. Selanjutnya rangkailah bagian-bagian gambar tersebut dengan rapi. Kemudian buatlah agar alat-alat gerak hewan pada gambar tersebut dapat digerakkan sesuai cara geraknya. Nah, anak-anak ibu di rumah, ibu memiliki contoh model alat gerak hewan yang sudah dibuat ya anak-anak. Jadi sebelumnya gambar pada internet di print atau kalian dapat menggambar dengan sendiri menggunakan pensil tulis kemudian diwarnai atau gambar pada buku dan majalah tadi kalian gunting kemudian ditempel pada kardus, dipotong sesuai pola yang ada. Nah, bagian alat geraknya dipotong terpisah. Selanjutnya disatukan seperti ini dengan cara dijahit ya anak-anak. Setelah dijahit, kemudian diberi lidi. Ya, lidinya ditempel di bagian belakang seperti ini. Sehingga model alat gerak hewan ini dapat digerakkan. Nah, tangan dan kakinya dapat digerakkan ya anak-anak ibu. Ibu rasa cukup dipahami. Demikian penjelasan dari Ibu. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat dipahami oleh anak-anak Ibu di rumah. Dan selamat mengerjakan tugas dari Ibu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sehat untuk semuanya. Sampai jumpa lagi anak-anak Ibu.